tolong kasih kami doa lunas utang Pak Ustadz. Karena kalau utang tak punya, udah hutang pening bayarnya. Sekarang rata-rata manusia ini berutang. Rumah hutang, motor hutang, mesin cuci hutang, kompor hutang. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuman bininya itulah. Itu pun karena Pak Kua tak mengasih berutang. Kalau kata Pak Kua boleh, itu diutang. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas, utang. 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa tala'id daini wa ghalabatir rijal. Saya ulang sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Itulah enaknya kalau ramai-ramai, salah pun kawan tak tahu. 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, jauhkan aku dari kesusahan, wal hazani, hammi susah hati, wal hazani kesulitan, wal ajzi sifat lemah, wal kasal sifat malas, lupa pula sih. Hammi wal hazan wal ajzi wal kasal, wal jubni pengecut, wal bukhli pelit, wa ghalabatid daini, jauhkan aku dari dililit hutang, wa ghalabatir rijal, dikuasai orang lain. Yang bisa bahasa Arab, doa tak mesti bahasa Arab. Yang tak bisa bahasa Arab pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, hutangku keliling pinggang, tolong aku ya Allah. Tapi kalau doanya nanti sholat tarawih di masjid jangan kuat-kuat, dengar kawan. Ya Allah, hutangku banyak. Kata kawan, berapa? Hutangku 5 juta. Banyak aku lagi gitu. Makanya nanti kalau berdoa sifatnya pribadi, dalam hati aja. Kalau ada kawan bertanya, apa doa kau? Urus aja lah doa kau, jangan urus doa aku. Saya mau tausiah ini nanti pulang diingat. Bisa Bapak Ibu ingat? Jangan sampai nanti pulang ditanya sama suaminya, apa yang disampaikan Ustadz itu? Apa akibatnya jika seorang muslim enggak membayar hutang Pak Ustadz? Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 282, ayat tentang hutang. Nanti di akhirat akan kau cari dia di padang mahsyar. Sedang di padang panjang payah besu, aku boleh di padang mahsyar. Maka bayarlah panci yang belum balik-balikkan, celana lejeng yang dipinjam patang bayar, yang punya hutang piutang bayar. Kalau dia tidak sanggup bayar, yang paling bagus, kadang awak menolong orang susah zaman kini, bantu menolong anjing terjepit, inyo lapeh di giginya pula awak. Kalau sebab itu kadang Ustadz, awaklah membayar pinjaman buya, waktu menagihnya banyak pula ongkos bensin awak daripada pitinan ditagih. Maka yang paling bagus kalau 2-3 kali dia tidak bayar, bayar. Namun tidak lo bisa. Wa anta saddaqu khairul lakum, sedekahkan saja lebih baik. Bisa bayar apa tidak? Tidak bisa. Ambillah, mau sedekah, pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Buat baik berpada-pada, berbuat buruk jangan sekali. Oleh sebab itu maka yang ada punya hutang, bayarlah. Pisang emas buat berlayar, masa sebiji dalam peti hutang emas dapat dibayar. Hutang budi dibawa mati. Saya terutang budi kepada masyarakat Payakumbuh. Siapa yang menghidupkan listrik sehingga bisa kita tabligh akbar, siapa yang memasang tenda, siapa yang merekam acara ini tak dapat dibayar. Tapi hutang-hutang duit segera bayar. Silap salah saya selama tausiah ini, minta maaf. Lebih baik minta maaf di sini daripada kita minta maaf mencari dia di akhirat. Maukah Bapak, Ibu, Nenek, Mama, orang Sumando, hadirin hadirat memaafkan segala silap salah saya? Lah, selesai. Tapi hutang tidak selesai. Tengok, pandang bagaimana kemarin waktu jamaah mau pergi ke Makkah. Bagaimana jamaah waktu mau pergi ke Makkah minta maaf, undang Bapak Ibu besok makan di rumah, Pak tamu aki hanya makan. Setelah makan minum, setelah minum makan buah,
Setelah itu baru kata sambutan dari calon jamaah haji. Bapak ibu tetangga, serabat RT RW, hadirin hadirat muslimin muslimat sekalian, maukah memaafkan silap saya selama ini? Tentu orang yang lah diagih makan mau. Tapi hutang piutang jangan sampai tidak dibayar. Yang jatuh tempo segera dibayar. Apa benar Rasulullah tidak mau menyolatkan orang yang meninggalkan hutang? Betul. Nabi ketika diberitahu si fulan meninggal tapi hutangnya banyak, Nabi tidak menyolatkannya, tapi sahabat tetap disuruh sholat. Nabi tak mau menyolatkan, tapi sahabat menyolatkan. Apa maknanya? Az-zajar, teguran bahwa orang yang tidak membayar hutang tidak didoakan Nabi Muhammad SAW. Tapi fardu kifayah tetap tidak gugur. 3. Jelaskan apa itu Islam Nusantara Pak Ustaz. Oh mudah saya. Tulis di YouTube Islam Nusantara Ustadz Jel Fatullah. Ustadz Jel Fatullah dari bumi Minangkabau. Kami masyarakat Minangkabau tidak perlu kepada Islam Nusantara. Alah nonton videonya. Ambo kalau ditanya orang tentang Islam Nusantara, ambo share itu Ustadz Jel Fatullah, kakak kelas ambo waktu di Al Azhar Kairo. Jelas. Ustadz Gus Rizal Gazahar, Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat, jelas fatwanya dari MUI Sumatera Barat, jelas. Tapi ambo selalu menjelaskan Islam di Nusantara. Tidak ada beda Islam di Nusantara dengan Islam di Makkah, Islam di Maroko. Sama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kita Islam di Nusantara. Ada ulama-ulama yang luar biasa. Orang Nusantara asli dari bumi Minangkabau, Nusantara, tapi bisa menjadi imam di Masjidil Haram. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau, bangga kita. Jadi kalau nanti ada UIN Imam Bonjol mau membuat jurusan bagus, jurusan Islam di Nusantara, lalu dibuatkan di situ ulama-ulama Minangkabau yang pernah menjadi ulama internasional, maka akan lahirlah biografi imam-imam ulama-ulama Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Inya Jaho, Syekh Musa Parabek, Syekh Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Buya siapa yang memperjuangkan pernah menjadi Perdana Menteri, pernah menjadi Sekjen Dunia, Ikatan Masjid Dunia. Itulah dia yang juga membangun rumah sakit Islam. Dikumpulkan duit kotak-kotak masjid menjadi rumah sakit, yayasan rumah sakit Islam YARSI. Nah, ini perjuangan yang luar biasa. Maka insya Allah kalau dipahami dengan benar, Islam di Nusantara. Begitu kata Kiai Haji Hashim Muzadi almarhum dan Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob almarhum, Imam Masjid Istiqlal. Yang betul kata beliau, Islam di Nusantara. Ustaz, di tempat kami banyak masjid yang di depannya ada kuburan. Ada orang mengatakan tak boleh sholat di masjid yang di depannya ada kuburan. Kami mohon penjelasan. Kau masjid, di depan masjid ada kuburan. Bedakan antara 3. Pertama, sholat menghadap kubur. 2, sholat di masjid di depannya ada kubur. 3, meratakan kubur lalu dibangun masjid di atasnya. Nah, ini jangan samakan antara 3. Karena Nabi mengatakan la'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Allah melaknat Yahudi. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka merubah kubur menjadi ini kubur Abdul Somad. Ini kubur Abdul Somad. Diratakannya dengan ekskavator, traktor, lalu dibangun masjid di atas. Masjid As-Somadiyah. Haram sholat di situ. Kenapa? Karena di bawahnya ada kubur, menyembah kubur. Adapun sholat di masjid yang di depannya ada kubur, maka tidak apa-apa. Begitu kata Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah dalam kitab berjudul Al-Bayan
lima yushrilul adhan. Sudah ambo terjemahkan potongan-potongannya dalam satu buku berjudul 37 masalah populer. Ado ambo bahas tentang sholat di masjid yang ada kubur. Yang tak boleh itu adalah menjadikan kubur orang soleh, dibangun masjid di atasnya, menyembah dia. Itu yang tak boleh. Adapun di masjid, di depannya ada kubur, di sampingnya ada kubur, maka tidak menjadi masalah. Begitu kata Syekh Ali Jum.